Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di pagi hari ini? Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan bagi setiap kita di pagi hari ini untuk tetap dan terus menjadi pemercaya yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Dia, memberi diri kita kepada yang dipercayai, yaitu Kristus, dengan sepenuh hidup hati kita. Selama kita berjuang di dunia ini menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Bapa. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali. Landasannya kita ambil dari dalam Roma pasal yang ke-20 Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. And don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kita dapat membedakan manakah yang baik menurut kehendak Allah. Ini adalah sebuah anomali. Secara sederhana, anomali adalah sesuatu yang berbeda atau tidak biasa, tidak lazim, lain dari yang lain. Sebenarnya kalau kita melihat dalam Injil dari Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7, the Lord's teaching, pengajaran Tuhan Yesus, maka kita akan menemukan dalam khotbah di atas bukit, di situ ada anomali kehidupan yang ditawarkan. Nah, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, sebenarnya kita sementara menjadi sebuah keputusan kita untuk mengikuti Yesus adalah keputusan untuk menjadi different, menjadi sebuah anomali dari dunia ini. Karena apa yang Yesus tawarkan itulah out of logic bagi kita. Dalam the teaching of Christ, pengajaran Tuhan salah satunya adalah bahwa Dia berkata bahwa kita mengasihani musuh kita. Ini kan sebuah out of logic, sesuatu yang tidak biasa yang diajarkan bagi kita. Sementara kata musuh berasal dari bahasa Latin, artinya inimicus, seseorang yang tidak layak untuk hidup, dia harus dihantam. Nah, seperti itu. Jadi panggilan Injil bagi kita adalah sebenarnya panggilan menjadi anomali. Kalau kita membuka juga di dalam, pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan 17, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup. Ini ada banyak contoh yang lain bagaimana Paulus juga menawarkan kehidupan anomali bagi kita. Jadi sebenarnya kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berbeda, different, sesuatu yang berbeda. Panggilan untuk menjadi murid adalah panggilan untuk mengikuti sebuah jalan yang baru, jalan yang tidak biasa, jalan yang tidak umum, jalan menuju kehidupan, dan itu berbeda. Sebuah anomali pertama di dunia ini adalah Kristus sendiri, dan kita melihat bahwa orang-orang di Antioquia disebut Kristen. Habitat mereka berbeda. Karena itu mereka disebut Kristen. Cara hidup yang different, berbeda dengan orang-orang penyembah berhala pada sesamannya mereka pada saat itu di Antioquia. Itulah sebuah kehidupan anomali. Nah, kita dipanggil untuk membawa kehidupan anomali ini ke dalam dunia. Bagaimana kita menjadi berbeda di rumah, di office, kantor, pelayanan, dan lain. Orang akan melihat kita menjadi sebuah anomali. Untuk menjadi sebuah anomali tidak mudah, karena ada resiko-resiko yang akan kita dapat dalam hidup ini. Kehilangan pekerjaan mungkin bisa saja. Jemaat mula-mula juga demikian. Kehilangan persahabatan teman karena kita dinilai terlalu fanatik, kita dijauhkan karena kita tidak bisa korupsi dan lain sebagainya. Tapi kehidupan sebuah anomali adalah sebuah kehidupan yang akan mencerminkan Kristus. Orang akan melihat cahaya surat Kristus yang terbuka, bau keharuman Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu saya menginvitasi kita, mengajak kita dimanapun kita berada. Mari kita menjadi orang Kristen yang membentangkan kehidupan anomali dimanapun kita berada. Kita akan menjadi anomali dimanapun kita berada, dengan melakukan kehendak Bapa, dengan berbeda dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.